Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال أيضا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم بوجوههم من أثر السجود. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول واجب على ما أمرتكم به. Al-Mukarramun, para alim ulama, majlisul asatidzah wal ustadzat, wabillahi taufiq pemirsa, nasihat kami Rahman Profesor Dr. Haji Muhammad Ali, yang saya hormati Bapak Ketua DKM Dr. Rahman beserta jajaran Ketua Yayasan, aparatur pemerintahan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang saya hormati, dan insyaallah senantiasa mendapatkan rahmat, barokah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita bisa berkumpul bersilaturahim dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Bapak dan Ibu, ini adalah salah satu tanda bahwa kita cinta kepada Rasul. Kita bahagia dengan kehadiran Rasul. Nabi Isa saja yang lahirnya 600 tahun sebelum Kanjeng Nabi begitu bahagia ketika mendengar kabar akan datang seseorang setelah beliau yang bernama Ahmad yang akan membawa risalah. Nabi Ibrahim jauh-jauh berabad-abad sudah mendoakan agar lahir dari tanah Mekah ini seseorang yang membawa risalah. Bagaimana dengan kita? Makanya saya heran kalau ada orang biasa-biasa saja ketika mendengar kelahiran atau dia sepertinya tidak ada hubungan emosional atau bagaimana dengan Anda. Nah, makanya kita memperingati ini, setidak-tidaknya kita menyebut nama beliau, kita juga mengungkap beberapa akhlak kebiasaan beliau supaya kita kenal, supaya kita lebih cinta, dan kita menghidupkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan sehari-hari. Bapak dan Ibu, Nabi menyatakan, man ahya bi sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang mencintaiku, dia akan bersamaku di surga. Lebih tegas lagi Nabi menyatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggak. Bila ada sahabat yang bertanya, "Man ya Rasulullah, siapa yang tadi ya Rasulullah?" Man ata'ani dakhala al-jannah. Barang siapa
sejauh mana mahabbah kita, cinta kita kepada Rasulullah, sejauh mana ketaatan kita kepada Rasulullah. Bapak dan Ibu, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis sebuah kitab namanya Bulughul Maram. Di dalam kitab Bulughul Maram itu merupakan kumpulan hadis-hadis. Ada satu kajian namanya Kitabul Jami, di mana di sana mengungkapkan kebiasaan Rasulullah dalam sehari-hari. Jadi Rasul mengajarkan bagaimana cara makan, cara minum, cara memakai pakaian, memakai sandal, itu sampai detail. Kenapa ini diungkapkan? Sebab tadi Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Ini kalau sudah disebut uswah, kedua berarti ucapan, perbuatan, sikap dan ketetapan Rasulullah itu menjadi teladan bagi kita. Artinya kalau kita mengikutinya itu semua menjadi nilai ibadah karena sunnah. Makanya semakin banyak pengetahuan kita tentang akhlak Rasul, semakin banyak pula amalan-amalan kita dalam keseharian yang berupaya mengikuti jejak Rasul. Bagaimana caranya? Ketika Siti Aisyah ditanya oleh sahabat, ayo apa sih akhlak Rasul itu? Kata Siti Aisyah, karena khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Artinya kalau ingin tahu akhlak Rasul, baca, pahami, kaji Al-Quran. Ditambah nanti dengan penjelasan-penjelasannya dalam hadis-hadis. Jadi bagaimana kita mau mengikuti jejak Rasulullah kalau baca Qurannya saja tidak bagaimana? Mau gimana kita mau tahu akhlak Rasul kalau ngajinya saja nggak mau? Makanya Bapak dan Ibu, cara yang paling tepat untuk memahami mengaji itu ya hadir di majelis, hadir di pengajian. Makanya kenapa pernyataan Maulid Nabi di sinar pengajian itu ingin mengungkap kembali sebagian akhlak Rasul supaya kita paham dan nah, makanya ketika Rasul menyatakan la yashrabanna ahadukum qa'iman, jangan sekali-kali di antara kalian minum sambil berdiri. Maaf, Bunda, pernah enggak minum sambil berdiri? Pernah enggak kalau di resepsi pernikahan makan mie kocok sambil berdiri sambil antri di zumba-zumba sup? Maaf, kadang-kadang kita juga terjebak. Ya, kita tidak menyalahkan siapa-siapa, yang menyalahkan yang undang. Kenapa tidak menyediakan kursi secukupnya? Di Puskesmas sering itu para ulama, ustaz, akhirnya makan berdiri, Pak, nggak ada kursi. Beda ketika waktu di Geraha di Siliwangi, ketika pengasas Profesor Haji Ali menikahkan putrinya, kursinya cukup, beda kan kalau yang lebih. Makanya kamu dari mulai Pak Menteri sampai tamu duduk gak apa-apa. Kalau tidak cukup baru berdiri. Dan itu ada kebanggaan kalau standing party itu ngikutin siapa? Minum sambil berdiri, gelasnya diadu-adu, Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi. Jika di antara kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan. Wa idza syariba falyashrab biyaminihi. Jika minum, minumlah dengan tangan kanan. Fa inna syaitana, maka sesungguhnya setan, yaqulu wa yashrabu bishimalihi, makan dan minumnya pakai tangan kiri. Ibu, tadi pagi-pagi ibu sarapan bakwan atau bala-bala dengan lontong dengan lembut pakai tangan apa? Bala-balanya sebelah mana? Lembutnya sebelah mana? Pas masukin ke mulut langsung dua-duanya satu-satu. Maaf Pak, kenapa
secara medis ternyata menyehatkan. Ini ya. Jadi kalau Al-Quran yang diteliti lagi oleh para ahli lebih dalam lagi disimpulkan, itu artinya apa? Rasul itu cerdas. Ya. Ketika Rasul menyatakan kullu khamrin kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram fa qaliluhu fa kathiruhu haram. Jadi kita Rasul menyatakan bahwa setiap yang memabukkan itu khamr, dan setiap khamr itu ada hukumnya, mau sedikit mau banyak. Ini 14 tahun yang lalu, tapi Rasul sudah memprediksi ke depan pasti bakal banyak nama-nama selain khamr. Seandainya kalau misalnya Rasul tidak menyatakan seperti itu, bisa saja orang hari ini minum, ini kan bukan khamr, tapi Rasul sudah menyatakan yang setiap yang memabukkan khamr. Sekarang kan diganti namanya bukan khamr, maksudnya brandy, Wilson, Vodka, Gin Walker, Brown, Champagne, Martini, Copenhagen, McDonald, Jack Daniel, Swiss, Pastel. Ya hafal sudah saya mah tiap malam ngerajia Pak. Masa nggak dibaca? Untung Rasul menyatakan kullu muskirin khamrun. Sekarang bentuknya bukan minuman, bentuknya pil, bentuknya serbuk, bentuknya daun. Mau nimpa, mau magadon, mau triple X, mau sabu, mau heroin. Ini Pak. Jadi kalau orang tekstualis bilangnya ada Rasul bilangnya marketingnya kalau kayak nggak lanjut gitu. Jadi Rasul begitu hebatnya, ini yang namanya cerdas itu di situ ke depan berpikir. Kenapa Rasul mewanti-wanti tutup aurat? Tidak berpikir. Ketika aurat dibebaskan, lihat sekarang. Ini untuk bapak-bapak pasti paham juga aurat laki-laki itu dari pusat sampai lutut. Jadi kalau bapak olahraga, jogging, tenis atau apa, diupayakan celananya agak panjang lah. Jangan sampai kelihatan paha itu orang tembung di masjid pada saat kuliah. Kalau dibilangin di lapangannya sama Allah, kalau dibilang pak itu aurat, terserah saya kan. Tapi kalau ibu-ibu auratnya semuanya bagian muka dan telapak. Nah kembali kepada yang tadi, ini baru hal yang sederhana. Apalagi kalau kita tahu bagaimana Rasulullah tahajud. Sahabat Abu Hudzaifah menjelaskan beliau pernah di belakang Rasul. Rasul itu paling sering kalau salat tahajud yang dibaca itu habis Al-Fatihah Al-Baqarah 286 ayat, dilanjutkan Ali Imran 200 ayat, dilanjutkan An-Nisa 176 ayat. Baru Rasulullah rukunya lama, tidaknya lama, sajidnya lama, iktirasnya lama. Makanya kata Siti Aisyah, Rasulullah itu paling sering kalau habis tahajud bengkak-bengkak kakinya. Pertanyaannya, ibu di Batu-Bengkak kita pernah enggak habis tahajud bengkak kaki? Ini ngomong bulan Ramadan tarawehan, ngecek dulu sekarang siapa imamnya. Ibu tarawih itu nggak mau lama, ya. Tapi bapak dan ibu walaupun nikah ini namanya bertahap, lain, ya. Jadi kalau kita tidak ngaji sama-sama, Pak tidak akan. Jadi karena ngaji itulah. Nah, lalu apa sih kebiasaan Rasulullah itu dalam keseharian? Ini maksudnya supaya kita teladani, kita ikut. Ya. Di antara kebiasaan Rasulullah itu yang pertama tiada malam tanpa qiyamul lail. Ini bapak dan ibu. Jadi supaya kita paham betul bahwa Rasul itu tiap malam qiyamul lail. Ini kita ikut. Bagaimana kita buktikan cinta kita kepada Rasul tahajud tiap malam. Makanya Rasul mengajarkan Bapak Ibu, kalau habis sholat Isya tidak ada aktivitas yang sangat penting seperti ngaji malam ini, Rasul itu cepat tidur supaya cepat bangun. Jadi memang mestinya habis sholat Isya itu ibu cepat tidur supaya cepat bangun. Bunda, jangan nonton azan. Jangan ya. Kalau apalagi nonton TV sampai larut malam, akhirnya tahajud nggak bisa, sudah kesiangan. Bapak-bapak tidak apa.
hari tanpa membaca Al-Quran. Jadi ketika Rasul ditanya oleh sahabat, Ayyul amali ahabbillahu fil Islam, amal apa ya, amal rutinan apa yang paling dicintai Allah dalam Islam? Jawab Rasul salah satunya al-hal wal murtahal. Apa itu ya Rasul? Al-hal wal murtahal, engkau membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, kemudian kau mengulanginya lagi. Setidak-tidaknya kau hatamkan Al-Quran dalam sebulan. Jadi logikanya kalau sebulan satu kali, satu hari satu juz. Maaf Bapak Ibu, one day one juz odot itu bukan program anak muda sekarang, ini program Rasulullah. Ibu protes, Ustaz jangan satu juz atau Ustaz, saya tuh sibuk. Oke, diganti satu hari 20 halaman. Sama aja. Nah ini makanya harus pakai strategi. Bagaimana caranya supaya kita baca Al-Quran satu hari 20 halaman tapi tidak terasa? Dicicil, misalnya pada subuh 4 halaman, pada zuhur 4 halaman, pada asar 4 halaman, pada maghrib 4 halaman, pada isya 4 halaman. Jadi kita lebih sering berinteraksi dengan Al-Quran. Sehari 20 halaman, sebulan tanpa kesalahan. Kenapa sih Ustaz kalau hitung-hitung macam-macam rumah kita? Justru harus dihitung biar ada target, supaya punya hancur. Kalau enggak begitu, ibu teh banyak nonton sinetron, banyak main HP. Pagi-pagi udah pintu gerbang, pada zuhur drama Korea, pada asar ku menangis, pada isya aku merindu. Sebetulnya ibu ada waktu si Elsa ditangkap tuh udahan gitu ibu. Ini kan kalau nggak coba apa coba? Kalau nggak sekarang kalau nggak HP. Oh iya, sekarang orang kalau main HP sekarang komplit mau bapak-bapak, mau ibu, mau anak-anak, lihat anak-anak kalau udah main HP, masya Allah main game udah ngomongnya kata, nggak tahu main sama siapa, itu main bareng kan. Ibu-ibu kalau udah HP update status setiap saat, sampai mau tidur aja hormon jam 12 malam sepi sunyi untuk berhamatan. Nah pertanyaannya apa untungnya coba dari situ? Apa dapat pahala apa? Tapi kalau membaca Al-Quran satu huruf saja kata Nabi, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Aku tidak menyatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya kalau baca alif lam mim saja sudah 3 huruf kali 10, 30 kebaikan. Bagaimana kalau kita bacanya satu juz sehari 20 halaman, berapa huruf, berapa puluh juta kebaikan yang akan kita raih. Kebaikan yang mana? Banyak bentuk kebaikan yang Allah berikan. Boleh jadi panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezeki, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak, mantu, cucu soleh dan solehah, pikiran jernih, hati tenang, tidur nyenyak, makan nikmat, uang banyak lipat, rumah menjulang, batu indah, mobil tak terbilang, suami menyayang, anak rajin sembahyang. Ini pulang ke rumah permadani terbentang, makanan terhidang dengan udang berendam, ditambah pempek palembang. Uangnya berlipat-lipat, rumah bertingkat, mobil mengkilat, punya anak rajin sholat, punya istri cantik memikat, apalagi jumlahnya hiji. Dan kebaikan yang lain, masalahnya banyak orang hari ini rumahnya bagus, mobilnya banyak, uangnya banyak, tapi tidak bahagia Pak, karena tidak pernah baca Quran. Gersang, katanya suami istri, tapi tidak pernah bertemu. Suaminya sibuk, istrinya sibuk.
meeting sama sekretaris, janji sama klien, ini ada ini. Banyak ini orang sibuk aja, tidak bahagia. Ini Pak, ya. Jadi bisa, makanya kenapa Al-Quran disebut syifa itu disebut ngaji, baca. Apalagi kalau kita membacanya dengan memahami isinya, dengan penafsirannya, luar biasa. Tiada hari tanpa sholat duha, tiada hari tanpa menjaga wudhu. Nah ini penting. Jadi ternyata menjaga wudhu ini luar biasa. Kenapa mau sholat mesti wudhu dulu? Ada apa? Ya, kalau kita perhatikan doa-doa yang mengajarkan Nabi itu ketika mencuci tangan, membasuh muka itu semuanya intinya adalah bagaimana supaya menjadi kebaikan apa yang dilakukan dan menghindari kejelekan. Jadi kalau kita mau kerja, wudhu dulu Pak. Ini benar-benar terjaga, mau melakukan kesalahan, penyimpangan itu dijaga. Ibu-ibu kalau belanja ke pasar wudhu dulu dianjurkan. Sampai mau tidur saja kita disunahkan dengan wudhu. Kata Nabi, barang siapa yang tidurnya dalam keadaan suci, maka sepanjang tidurnya dijaga oleh malaikat, dan malaikat akan memohonkan ampun, ya Allah, ampunilah dosa hamba ini karena dia tidur dalam keadaan suci. Ini luar biasa. Kenapa di dalam ta'limul muta'allim, santri, pelajar, mahasiswa kalau mau belajar dianjurkan untuk punya wudhu? Salah satunya man arada ayyahfadhu ilma, barang siapa yang menjaga ilmunya fa'alai bi khamsati khisal, setidaknya melakukan 5 hal. Apa di antaranya? At-taqwa fis-sirri wal 'alaniyah, takwa dalam keadaan sepi dan ramai. Salatul lail wal raka'atain, salat malam walaupun 2 rakaat. Lalu yang ketiganya adalah dawamul wudu, punya wudu. Yang keempatnya siwak, gosok gigi. Yang kelimanya adalah al-aqlu, makan itu adalah lil ibadah lil syahwat. Al-aqlu lil ibadah lil syahwat. Makan itu ibadah bukan bersyahwat. Makanya para ulama, orang-orang yang cerdas itu punya kebiasaan seperti itu. Kenapa anak-anak kita sekarang tell me, telat pikirnya, tahajud tidak pernah, tidak punya wudhu, pegangannya bukan Al-Quran, HP, main game, udah bergeser. Ini punya wudhu, tiada hari tanpa sedekah, besar dan kecil tergantung kemampuan. Tiada hari tanpa istighfar. Ayyuhan nas, sekalian manusia, tubuh ila Allah, bertobatlah kepada Allah, wastaghfiruh, dan mohon ampunlah kepadanya. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, maka sesungguhnya aku bertobat, beristighfar dalam sehari itu minimal 100 kali. Ini Nabi loh, udah dijamin masuk surga, dimasuk dari dosa. Bagaimana dengan kita? Makanya sehari ini 100 kali. Mau ada sholat, dicicil, mau nanti sebelum tidur, itu silakan. Senin, Kamis, Saum, Ayyamul Bid, setiap tanggal 13, 14, 15 dalam bulan-bulan Hijrah kecuali 13 Zulhijjah itu yang mudasyrik. Sebulan sekali bisa hafal Quran, setahun sekali bisa kurban, 4 tahun sekali bisa umroh. Setidak-tidaknya Bapak dan Ibu di antara sekian zona itu dalam besaran ada yang diamalkan. Jangan sampai kita menjalani kehidupan tapi tidak pernah menghidupkan sunnah Rasul. Tahajud tidak pernah, subuh kesiangan, zikir enggak, baca Quran enggak, sholat duha enggak, jaga wudhu tidak pernah, sedekah. Lalu kemana aja itu? Lihat-lihat pergi-pergi jogging, habis jogging shopping, habis shopping ke salon jadi bonding, sore-sore renang swimming, pada maghrib nyanyi swimming, jam 10 jogging, tengah malam tripping, makanya pulang ke rumah ke airing. Bapak-bapak dilihat-lihat tahajud
tiap bayar bab arisan, tiap bayar bilang sama suami pas dapat jumpe. Jadi pada sibuk yang kebaikan itu. Nah inilah boleh saja kita punya aktivitas apapun. Rasul juga biasa. Rasul pernah dagang, Rasul juga memimpin umat, memimpin perang, tapi aspek-aspek itu jangan dilupakan. Apalagi mana bagi bapak-bapak yang sudah purnawirawan, yang sudah pensiun pernah tugas Rasul di mana? Makanya Rasul diberi waktu oleh Allah umurnya 63 tahun. Rasul menyatakan akmaru ummati baina sittin ila sab'in. Umur umat itu antara 60 sampai 70. Ini isyarat. Maksudnya apa? Melengkapi kekurangan-kekurangan masa lalu. Takutnya dulu sibuk rapat, sibuk ini, sibuk itu. Sekarang dilengkapi dengan terus banyak berdoa. Inilah Rasulullah mengajarkan kepada kita. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu bagaimana supaya kita bisa bersama dengan Rasulullah? Bukankah kita tidak sejaman, tidak pernah bersamanya? Rasul itu pernah menyatakan begini, aku rindu ingin segera bertemu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat sempat cemburu sambil bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudaramu? Bukan, kata Nabi, adalah sahabat-sahabatku. Lalu siapa yang dimaksud dengan saudara-saudaramu ya Rasulullah? Mereka adalah umatku. Sekalipun mereka tidak sejaman denganku, sekalipun mereka tidak pernah hidup bersamaku, tapi mereka sangat mencintaiku. Aku rindu ingin segera bertemu dengan mereka. Jadi Bapak dan Ibu, kalau ada orang nyinyir karena masih ke masjid aja tiap hari, karena masih Bu baca Quran aja tiap hari, ada apa sih, tahajud aja, biarin aja Bu. Ya. Justru Bapak dan Ibu itu yang dirindukan Rasul, dan memang ada satu hal, kalau Bapak dan Ibu sudah jadi aktivis masjid, otomatis itu menghidupkan sunnah. Kuncinya itu. Jadi ke masjidnya jangan ragu-ragu, totalitas. Kita makmurkan masjid. Di masjid sholat sunnah, di masjid ngaji, di masjid apa namanya baca Quran, di masjid dengerin tausiah, di masjid berzikir. Ya. Makanya memakmurkan masjid itu samping mendirikan, menjadi pengurus itu memakmurkan masjid. Harus bangga jadi pengurus masjid itu, bukan Pak Mumpung. Bangga, saya mau DKM, bangga, saya sibuk. Harusnya bangga Pak Azul jadi DKM. Itu lebih hebat dari notaris. Benar loh, kan? Transaksinya dengan Allah. Jadi masjid jadi makmur, ada yang ngurus. Ibu-ibu mau berjamaah, mau hadir pengajian, itu yang dirindukan Allah. Subhanallah. Jadi Bapak dan Ibu, tadi Nabi menyatakan wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan barang siapa yang mencintaiku dia akan bersamaku di surga. Ini kira-kira yang bersama Rasul itu siapa aja? Bagaimana? Ini dalam surat Al-Fat ayat 29 Allah itu menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, nah ini yang dan orang-orang yang bersamanya. Ini boleh jadi para sahabat yang sudah jelas, tabi'in, para salafus salih, termasuk kita umatnya. Kalau ingin bersama-sama dengan Rasul itu memiliki sifat karakter yang disebutkan dalam ayat ini. Yang pertama, asyiddatu 'alal kufar, tegas. Asyiddah itu tegas, harus punya prinsip terhadap orang kafir dan berbagai bentuk kekufuran. Nah ini Pak, ya. Jadi betul hari ini sedang digembor-gemborkan moderasi beragama. Sudah sebetulnya agamanya sudah final, cuma bagaimana cara berpikir kita terhadap agama itu yang memang sekarang harus dilihat. Jadi macam-macam orang. Agamanya sudah nggak mendukung keadilan atau toleransi. Tapi urusan akidah, urusan ibadah kita tetap mesti tegas. Contoh, nikah beda
agama, itu haram hukumnya, masih tegas. Nggak ada istilah, Pak kenapa anak bapak nikah sama agama lain, toleransi. Nggak ada. Jadi harus bisa membedakan. Kalau bertetangga, bermasyarakat, ada hubungan kerja, apa enggak. Tapi urusan ibadah harus tegas. Dan kita juga bisa tegas dalam bentuk-bentuk ketuturan. Contoh tadi, minuman keras, pakaian, atau apa, mesti tegas. Ya. Jadi artinya ketika kita tidak tegas di rumah, di masyarakat, dimanapun Bapak dan Ibu, akhirnya itu bablas. Maaf, Bapak, Ibu, kalau misalnya kita di rumah tidak menerapkan disiplin bagi anak-anak untuk sholat, udah. Banyak saya heran kok ada orang tua yang membiarkan anaknya nggak sholat. Ketika Bu, kenapa anaknya tidak nggak sholat? Kasihan, Ustaz, malam habis begadang. Ada ya yang gitu. Maaf ya, orang tua yang semacam itu bukan sayang sesuatu, dia sedang menjerumuskan anaknya ke dalam neraka. Hati-hati. Dan jangan salah, Bapak dan Ibu, ketika anaknya dijerumus oleh Bapak dan Ibu hari di neraka, nanti di sana dia akan menarik Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu ibadah dengan anak-anak dibiarin nanti, ya Rob, saya tidak ridho bisa masuk neraka orang tua saya ke surga. Ya biarin orang tua mau soleh, bagus, betul ya Rob. Tapi saya waktu itu tidak pernah disuruh sholat, tidak pernah diajak sholat. Akhirnya ketika disidangkan, orang tuanya betul harus menemani dulu anak. Jadi nggak apa-apa di sini juga saudara, dari sisi pakaian, kita jangan biarkan anak-anak kita memamerkan aurat di rumah aja dulu. Nah kalau sudah di luar, bapaknya tidak tegas, akhirnya dibiarkan orang melakukan apa saja. Ini repot. Ya maaf ya, semacam minuman keras, kita juga bingung. Katanya minuman keras itu mabuk-mabukan itu nggak boleh, tapi minuman yang bikin mabuk masih dapat izin. Ini tidak tegas, saya katakan. Mestinya tegas, tapi nggak boleh. Kalau misalnya sekarang ukurannya undang-undang, mana minuman keras menguntungkan apa? Kalau ukurannya Pancasila, sangat tidak Pancasilais minuman keras itu. Tapi kenapa diizinin? Ini tidak tegas. Akhirnya apa? Yang rusak anak-anak kita. Pada beli di kios ada minuman keras, di kafe-kafe disediakan, apalagi di hotel. Yang paling memprihatinkan anak-anak muda saya yang minum orang tua, Pak, yang punya posisi penjabatan biasa minum wine ada. Ini mah ya Ustaz, yang cuma untuk gaul aja, cuma sedikit. Ini harus tegas. Ya Pak ya, Ustaz, gimana saya waktu itu pernah taubat, gak tinggali atau bangun lagi pernah. Artinya apa? Di situ ada tegas. Yang kedua, ruhama bainahum, tapi orang yang bersama Nabi itu saling mengasihi dan menyayangi dengan sesama. Nah ini. Jadi Bapak dan Ibu tegas terhadap bentuk-bentuk kezaliman, tegas terhadap bentuk-bentuk ukuran, tapi dengan sesama. Dengan sesama muslim saling menyayangi, saling mengasihi. Batur sakasur, batur sadapur, batur sasumur, batur salembur, batur sadulur, batur sagubernur. Di batur sakasur itu suami istri. Maaf bapak-bapak, Rasulullah yang paling santun pada istrinya. Kita ikuti teladan. Pulang kemalaman, Rasul pulang kemalaman. Begitu lihat Siti Aisyah sudah tertidur, enggak berani membangunkan Aisyah. Itu di depan rumah. Bapak-bapak maaf ya, kalau istri sudah tidur udah, nggak usah dibangunin bapak. Mau dicokok. Lalu harus bagaimana kalau istri sudah tidur? Udah. Bahkan kalau bisa doakan, ditatap. Subhanallah mama, barangkali mama capek dari bagaimana kerjaan, maafin papa kalau bisa bantu. Semoga lelah menjadi lillah saya. Doakan Pak, semoga Bapak panjang umur, sehat walafiat, mudah. Doakan istri Bapak dengan tatapan cinta dan kasih sayang. Ini mah istri sedang tidur, mama ditatap. Ya Allah.
Maaf saya nggak bisa sampai 3 kali Pak. Rasul tidak mau makan oleh saya Pak. Mohon maaf Pak Haji Asri, saya juga datang di stasiun mau langsung pulang. Saya ikut makan di sini. Kalau lagi di rumah Pak Haji Asri enggak. Sekarang ada bawa istri saya. Masa saya makan di sini, saya di rumah nggak lebih baik aku nggak makan. Saya tak melihat harus dikontrol. Saya selalu berulang-ulang Rasul tidak pernah manggil istrinya dengan nama. Bapak-bapak bisa nggak manggil istri ibu, bunda, soleha, cantik, gemoy? Rasul tidak pernah manggil istrinya. Bisa, Ija. Rasul istrinya ya Humairah, wah yang kemerah-merahan. Memang pipi Aisyah merah kuning-kuningan. Tapi maaf, bapak jangan ngejeng-ngejeng Nabi kalau istri bapak agak hitam. Pakai bahasa Arab, ya hajar aswad atau ya marjinjah. Ini Pak, hebatnya Rasul. Ibu juga sama. Ketika ibu lihat terus, ketika Siti Aisyah lihat Rasulullah tidur di depan rumah, besok malamnya tidak berani tidur duluan sebelum Rasulullah tidur. Nah, mulai malam ini maaf bunda, kalau suami belum ngantuk tidur, jangan tidur. Gimana aku Ustaz kan katanya cepat-cepat harus tidur, tapi suami penting. Kalau ibu memang udah ngantuk bilang Pak di malam Jumat, apa takut ada keperluan kawan tanya. Ini suami masih nonton, udah ke kamar, padahal belum ngantuk, udah pura-pura merem, udah pakai sweater, pakai jaket, pakai kering, pakai celana jeans, udah diselimuti masker, jadi hitam-hitamin maksudnya apa? Siti Aisyah lihat Rasul memanggilnya sendiri langsung bangun. Ya Rasul kenapa? Nggak menyuruhku bagi-bagi jihadnya. Aku juga dapat pahala dari Uhud. Kata Nabi bukan nggak sedang berzikir ya Umairah. Betul ya Rasulullah, tapi kan berzikir sunnah, tapi melayani suami wajib. Subhanallah. Ada nggak ya di komplek Batul Walilah yang single kayak begitu? Ibu, artinya kalau suami melakukan sesuatu ibu tampil. Suami sedang menyapu rebut sapunya. Bapak ngapain menyapu? Biarin sama mama aja. Bibi ngapain cuci piring sama aja gitu? Jadi melihat suami sedang menyapu, nah gitu dong, Pak udah ganteng. Lihat suami cuci, nah gitu, Pak mau melipur. Sekalian Pak sama spray. Ibu, Nabi menyatakan suara istri tidak boleh lebih tinggi daripada suara suami. Bicara istri tidak boleh lebih banyak daripada bicara suami. Makanya kalau bangun suami yang santun, ya, jangan hanya bicara, ditiup telinganya, bisikan telinganya dengan pelan, pria soleh, lelaki surga, tahajud, sun keningnya. Ini bangunin suami pakai kaki didoker. Yo bangun, bangun kan harus ada duit, tukang sayur lewat. Bu, kalau suami manggil supaya ibu tidak teriak-teriak, menghadap dulu berbicara. Mama, mama, menghadap dulu. Tek, tek, tek. Kalau sudah dekat berbicara, iya Pak, ada di sama mama. Ini mas suami di lantai 1, itu lagi di lantai 3. Oh. Maka kacamata papa di mana? Oh iya Pak, dalam laci dengan 5 jari menyentuh sesuatu pada suami sebelah sana. Pak, dia di mama ambilin. Ini suami nanya, Mam kacamata di mana? Angger. Cek mama oke talian aku. Dan Rasul itu bapak dan ibu paling sayang sama anak yatim. Sampai Rasul menyatakan, ana wa kafilul yatimi fil jannah hakada. Aku bersama orang yang mengurus anak yatim di surga itu seperti ini, seperti tunjuk dan jari tengah
Bukanya pintu rezeki, pertolongan orang-orang yang lemah yang ada sekitar. Makanya Rasulullah menganjurkan tiada hari tanpa sedekah. Banyak orang yang hari ini lupa, sampai Rasul banyak menyindir kepada kita. Di antara sindiran Rasul itu tidak sempurna iman seseorang kalau dia bisa tidur dengan nyenyak karena kekenyangan, sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Allah lebih tegas lagi menyindir kita dalam surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke yang lama. Jadi nanti sadarnya ketika bangun dari dalam harta biasa, baru dia bertanya, mana hartaku? Mana hartaku? Akan dijawab, sesungguhnya harta dan rezeki adalah apa yang sudah kamu makan sampai habis, apa yang sudah kamu pakai sampai rusak, dan apa yang sudah kamu sedekahkan. Setelah itu akan menjadi milik orang lain. Dan lebih menyesal lagi ketika kita sudah meninggal. Apa penyesalan orang yang sudah meninggal itu? Wala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 itu begitu. Orang meninggal menyesal ingin dikembalikan Tuhan. Sekiranya Engkau memberi waktu kesempatan kepadaku sebentar saja, beri aku waktu untuk hidup kembali, pasti aku akan bersedekah, pasti aku menjadi orang yang soleh. Kata Allah, habis waktu. Jadi ketika penyesalan itu kan bukan aku ingin sholat, aku ingin berkah, aku ingin sedekah. Yang menyesal tidak pernah sedekah. Jadi Bapak dan Ibu, kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Kalau mau berbuat baik betul sebelum meninggal. Ya, sekarang. Selanjutnya Bapak dan Ibu, karena memang betul rezeki yang sudah dimakan, yang sudah dipakai, kalau belum dimakan belum tentu rezeki kita. Jadi kalau sekarang kita, Bapak dan Ibu, mungkin sedikit-sedikit kenikmatan itu oleh Allah dicabut, diambil habis dan dan kita harus punya pemahaman bahwa harta kita adalah titipan dari Allah, akan kembali kepada Allah. Jangan pernah merasa itu harta kita, itu harta Allah, titipan dari Allah. Suatu saat akan diambil kembali oleh Allah. Makanya bisa saja kita banyak uang, banyak harta, tapi Allah juga menitipkan saluran 15, gula darah 600, tensi darah 220, kolesterol 370. Udah beberapa jenis makanan yang tidak boleh dari 4 itu saja, Pak. Sampai 15 nggak boleh makan kuping, kencir, kangkung, jeroan, kacang-kacangan, durian. Gula darah 600 sudah nggak boleh tuh minum teh manis, kopi manis, susu manis, kue brownies, apalagi teh manis. Tekanan darah tinggi 220, wah udah nggak bisa tuh Pak Haji Asri jadi sate pagi, mau sebuah sapi. Haji hari Sepakatan 5, Pak Kumis belakang dari Tower, Hajuri Stasiun Palembang Buah Batu, atau sate damri yang antri panjang menjadi babi. Kolesterol 370, Pak udah gak bisa ngambil bala-bala, cireng, cimin, bacir, gak usah diganteng, mie gocok, martabak San Francisco 16 rasa. Bahagia kita banyak uang tidak boleh makan apa-apa. Rezeki yang dipakai, kalau belum dipakai belum tentu rezeki kita. Yang dimakan habis dari kagak zakat, yang bisa dakwahkan akan abadi. Siapa bilang harta tidak bisa dibawa mati? Harta bisa dibawa mati. Kalau harta itu kita titipkan ke jalur anak yatim, ke pakai mesin, ke apa, ke masjid, ke madrasah, nitip, itu yang akan dibawa. Mari kita buktikan kita meninggal, Bapak Ibu. Apa yang dibawa? Ibu meninggal, rumah ibu yang mewah dibawa, moge, motor gede, punya suami ibu dibawa enggak? Itu sofa kesayangan ibu yang
pesan khusus dari luar di bawah. Tidak ada di bawah. Jangankan yang di rumah, yang ibu pakai sekarang, coba perhatikan dari mulai jilbab sampai kaos kaki di bawah langit kita gelang yang 150 gram yang dipakai. Kalau ibu meninggal itu gelang nanti sama si bapak disiapakan. Jangankan sekarang yang dipakai, yang sekarang nempel di wajah ibu, perhatikan. Yang nempel di wajah ibu sekarang kalau meninggal nanti ketika dimandiin sama orang, ibu meninggal dimandiin, yang nempel di wajah ibu sekarang nanti mau ditempelin enggak? Dari mulai eyeliner yang warna blackjack, blush on, mascara, setel, bedak, dye cream, night cream, lipstick, lip cream, termasuk royal jelly dari Japra. Maaf Bapak dan Ibu, ini tidak renungan kita. Artinya apa? Kalau kita tidak membawa amal, apa yang kita bawa? Idza mata Adam in qata amal min thalasin. Apabila anak Adam meninggal seluruh amalnya akan putus kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyah, sedekah. Au ilmin yuntafa'u bihi yang bermanfaat, au waladin shalihin, anak yang saleh. Makanya berbahagialah kalau yang punya investasi, punya harta yang dibagi, diberikan kepada untuk kepentingan umat, yang punya ilmu diajarkan ilmunya terus, punya anak soleh itu luar biasa. Rohama bainahum. Yang ketiga, tarohum ruk'an sujada, nampak kelihatan rukuk dan sujud. Rasul menyatakan begini, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan di antara yang pernah menyaksikan salat Rasulullah itu, kalau kita melihat ada yang perbedaan boleh jadi, tapi ini sama dimaksud semua. Rasul itu salatnya pertama awal waktu, yang kedua berjamaah, yang ketiga tumanina, yang keempat salatnya mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini yang paling penting. Awal waktu. Kenapa sih mesti awal waktu? Bapak dan Ibu, kalau kita sadar bahwa itu adalah panggilan kasih sayang Allah. Adzan itu panggilan kasih sayang Allah. Makanya kita mesti bahagia. Allahu Akbar, alhamdulillah sudah asar lagi saya ke sholat, cepat wudu. Jangan ini orang lain wudu, ya mau wudu, catur. Ibu-ibu begitu ada dikumandangkan, bukan alhamdulillah, malah Allahu Akbar. Udah asar lagi, baru bisa zuhur. Ya sholat zuhurnya 2:30. Sekarang asar itu jam 3:04, ya. Berjamaah, sholatnya tumanina. Yang keempat, yang tadabuna fadla minallahi wa ridwana. Nah, ini kan jadi prinsip kita. Siapapun diri kita, apapun profesi kita, Bapak dan Ibu, kita luruskan niat kita. Kita lakukan ini semua dalam rangka ilahi anta maksudi. Wahai Tuhan, Engkaulah puncak tujuanku. Waridhoka matlubi, hanya ridhomu yang aku cari. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak, maka curahkan kepadaku bagaimana aku bisa mencintaimu dan mengenalmu. Kenapa sih Pak rajin banget ke masjid biar Allah ridho? Ibu kenapa nih rajin tahajud biar Allah ridho? Kenapa sih Pak sayang banget sama istri biar Allah ridho? Kenapa sih mesti perhatian banget ke orang tua biar
Kenapa sih Pak masih sibuk ngurusin orang, masih bantu orang biar Allah itu kita bantu. Yang kelima, si mahum bi wujuhi min athari sujud, nampak di wajahnya ada bekas-bekas tanda sujud. Ini jangan salah paham. Biar sekali sujud dia cari batu disut-disut miliknya. Itu mah alami Pak. Yang terpenting itu bukan itu, tapi substansinya. Bagaimana supaya hasil pengajian ini, hasil ibadah ada athar, ada dampak positif. Jadi setelah ngaji ini ada perubahan. Yang biasanya ke masjid yang belakang bertauhid jadi istiqomah lagi. Yang kemarin-kemarin jarang baca Quran jadi rajin baca Quran. Kemarin-kemarin jarang tahajud. Jadi ada athar. Mudah-mudahan kepada pengajian malam ini ada guna dan manfaat. Kita semakin mengenal Rasulullah, semakin cinta, dan dalam keseharian kita hidup penuh dengan sunnah Rasul. Insyaallah. Mari kita makmurkan masjid kita dengan sholat berjamaah, dengan pengajian, dengan kegiatan-kegiatan sosial. Insyaallah hidup di masjid itu berkah. Orang yang memperhatikan masjid, Allah yang akan menjamin hidupnya. Makanya Bapak dan Ibu, apa yang kita bisa lakukan untuk masjid ini adalah Baitullah, berarti menjaga rumah Allah. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sahabati rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana hukman wa hikmatan bis-shalihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bi barakati al-Fatihah. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Jazakumullahu ahsanal jazaa.